Dewa Obat Terkuat, Bab 343. Lin Yi melihat ke dalam melalui celah pagar. Pintu rumah tertutup, dan sepertinya tidak ada orang di dalam. Tapi dia bisa mendengar suara napas di dalam, dan jelas itu bukan suara anjing hitam besar itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Zhao, apakah Anda sedang memasak? Baunya enak sekali." Lalu saya masuk. Saat dia mengatakan itu, dia menarik tangannya, menggerakkan kakinya sedikit, dan berbalik seperti burung layang-layang, dan memasuki halaman. Guk guk guk, anjing hitam besar itu segera meraung dan menatap Lin Yi, menunjukkan taringnya yang tajam. Lin Yi tidak takut sama sekali, sebaliknya, dia berdiri di sana, menyipitkan matanya dan menatap anjing hitam besar itu. Tubuhnya memancarkan rasa penindasan yang kuat yang mencekik. Belum lagi seekor anjing, mata anjing hitam besar itu tiba-tiba mengecil, kepalanya menciut, ekornya terkulai, gonggongannya juga sedikit mereda, dan akhirnya ia hanya mendengus. "Jadilah baik," Lin Yi berkata. Dia berjalan langsung ke rumah, dan sebelum dia dapat mengetuk pintu, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan agak berantakan berdiri di sana. "Apakah Anda Zhao Qingshan, Tuan Zhao?" "Kamu salah orang." Orang tua itu langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, pergi saja dan jangan ganggu aku." Dia segera mengeluarkan perintah penggusuran. Lin Yi tersenyum, "Tuan Zhao, apakah Anda takut musuh Anda akan datang ke rumah Anda?" Meskipun keluarga Fang adalah kekuatan yang kuat di Tianhai, itu tidak terlalu menakutkan. Ketika mendengar kata keluarga Fang, ekspresi wajah lelaki tua itu jelas berubah, namun wajahnya tetap datar. "Hah? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Keluar dari sini sekarang juga." Orang tua itu berkata dengan marah, "Mungkinkah menurutmu orang buta seperti saya mudah ditindas?" Tuan Zhao salah paham, Lin Yi berkata. Junior ini datang hari ini karena dia benar-benar ingin meminta bantuan Tuan Zhao. Adapun kekhawatiran Tuan Zhao, semuanya telah teratasi. Mata lelaki tua yang tak bernyawa itu kusam dan kusam. Dengan keterampilan medis Lin Yi, jelas bahwa penglihatannya hampir nol dan dia tidak dapat melihat apapun. Binatang buas itu, Fang Long, sangat kejam saat itu. Dia bahkan berani menyakiti tuannya sendiri. "Berapa kali kamu ingin aku mengatakannya?" Lengan lelaki tua itu terjatuh sambil memegang pisau dapur. "Aku menyuruhmu keluar." Fang Long sudah mati. Kata-kata Lin membuat pisau dapur lelaki tua itu membeku di udara. "Aku membunuhnya." Orang tua itu sedikit gemetar. Dia mendengar berita itu, tetapi dia masih tidak dapat mempercayainya karena dia tidak dapat melihatnya. Dia takut orang lain akan berbohong kepadanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, meskipun keluarga Fang tampaknya hancur, dia tetap tidak melakukannya, tidak berani gegabah atau membeberkan apapun tentang dirinya. Informasi identitas. Dia takut binatang itu akan datang mencelakainya lagi. Orang seperti itu yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya pantas mati. Lin Yi berkata, "Tuan Zhao, Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Keluarga Fang telah tiada." Bang dang, pisau dapur di tangan lelaki tua itu jatuh ke tanah. Pembunuhan yang bagus. Matanya yang tak terlihat masih menatap Lin Yi, seolah dia bisa melihat apakah Lin Yi berbohong. "Siapa kamu? Mencariku? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya buta dan tidak memiliki kemampuan lagi. Mengapa Anda tidak melepaskan saya?" Zhao Qingshan meraung. Dia telah kehilangan segalanya, istrinya meninggal karena depresi, dan matanya patah. Apalagi yang dia miliki selain sisa separuh nyawanya. Tanpa mata, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya, dan dia akan menjadi sia-sia sejak lama. "Nama saya Lin Yi. Saya memerlukan keterampilan Tuan Zhao untuk membantu saya." Lin Yi baru saja mendengar arti kata-kata Zhao Qingshan. Sepertinya ada orang lain yang datang menemuinya. Mereka mungkin menyerah karena matanya rusak dan tidak ada nilainya lagi. "Aku tidak punya pekerjaan lagi." Zhao Qingshan mencibir dan menunjuk ke matanya sendiri dengan nada mengejek. "Apakah kamu tidak melihat? Kamu buta." "Aku sudah lama buta. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak punya kemampuan." Lin Yi berkata dengan tenang, "Kebetulan sekali. Saya seorang dokter. Saya dapat menyembuhkan mata Anda dan membuat Anda dapat melihat lagi." "Apa katamu? Aku bisa menyembuhkan matamu?" Lin Yi mengulanginya. Zhao Qingshan sedikit terhuyung, seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Masih ada kewaspadaan di wajahnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun telah mengajarinya bahwa jika dia tidak hati-hati, cepat atau lambat dia akan terbunuh. Tapi di usia ini, apalagi yang dia miliki selain separuh nyawa. Yang lain tidak lagi tertarik untuk menyakitinya. "Tuan Zhao, sejujurnya, saya membunuh Zhao Long bukan untuk membalas dendam, tetapi karena Zhao Long ingin menggunakan apa yang dia pelajari untuk melakukan sesuatu yang merusak alam, dan saya harus menghentikannya. Anda mungkin tidak tahu bahwa jika Anda menggunakan keterampilan Anda dengan baik, itu akan bermanfaat bagi negara dan rakyat,
tetapi jika Anda menggunakannya di tempat yang salah, itu akan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Lin Yi sama sekali tidak sopan. Aku bisa membantumu menyembuhkan matamu dan menggunakan kemampuanmu, tapi di saat yang sama, jika kamu menyakiti orang lain, aku akan mengambil semuanya darimu lagi. Merugikan orang. Bibir Zhao Qingshan bergetar, tubuhnya bergetar, dan pembuluh darah di dahinya menonjol karena marah. Kamu benar-benar bajingan yang telah mengecewakan nenek moyangmu, jadi kamu akan menggunakan keterampilan ini untuk menyakiti orang. Aku tidak akan melakukan hal yang menghina seperti itu. Dia sedikit emosional. Siapa yang mengira bahwa suatu hari seseorang akan datang ke rumah saya dan memberitahu saya secara pribadi bahwa binatang buas Zhao Long telah mati, dan juga memberitahu saya bahwa matanya dapat disembuhkan. Dia tidak tahu berapa malam dia merasa sedih dan menyesal serta ingin menangis, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan mataku? Bagiku, itu tidak sulit. Kalau begitu, apakah kamu ingin memanfaatkanku juga? Ya, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal buruk. Mengapa aku harus mempercayaimu? Saat matamu sembuh dan kamu bisa melihat sendiri, tidak ada yang bisa menipu matamu, bukan? Zhao Qingshan menarik napas dalam-dalam. Oke. Dia mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Nak, kamu pasti bukan orang biasa. Kamu begitu yakin bisa menyembuhkan mataku. Kamu begitu berani hingga berani memperingatkan dan mengancamku untuk tidak melakukan hal buruk. Kamu juga sangat percaya diri sehingga aku pasti akan berjanji padamu, kamu sangat baik. Terima kasih atas pujiannya, senior. Lin Yi sama sekali tidak sopan. Jika tidak ada masalah, kamu bisa ikut denganku. Tidak bisa pergi. Zhao Qingshan menggelengkan kepalanya. Wah, aku sangat menyukai amarahmu, dan aku benar-benar ingin setuju untuk mencobanya. Bertaruh kamu bisa melihat cahaya lagi kali ini, tapi aku tidak bisa pergi. Lin Yi mengerutkan kening, kenapa? Jika aku pergi, tidak ada seorang pun di desa ini yang akan selamat. Zhao Qingshan tidak menyembunyikan apapun saat ini, seseorang memperingatkan saya bahwa jika saya tinggal di desa ini, orang-orang di desa dapat hidup dengan aman. Jika saya berani pergi, mereka akan mati karena saya. Dia memiliki temperamen yang aneh, dan bahkan ditertawakan oleh penduduk desa lain karenanya, tetapi untuk melindungi orang lain, dia memilih untuk tetap tinggal, bahkan jika dia kehilangan kesempatan untuk melihat cahaya lagi. Sulit bagi Lin Yi untuk percaya bahwa orang seperti itu akan menggunakan kemampuannya sendiri untuk melakukan hal buruk. Siapa? Lin Yi bertanya. Dia tidak menyangka ada seseorang yang ingin memenjarakan Zhao Qingshan. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak bermaksud menghancurkannya, tetapi menahannya dan menunggu kesempatan. 3. Orang dengan kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Bab 344. Seseorang dengan kemampuan bela diri yang tinggi. Lin Yi memandang Zhao Qingshan dan tahu bahwa dia tidak berbohong. Pasti akan ada banyak orang seperti dia yang akan mengincarnya. Tapi sekarang dia buta dan kehilangan kemampuan sebelumnya, satu-satunya yang masih tertarik padanya adalah organisasi laba-laba hitam. Mereka juga menunggu kesempatan. Bagaimanapun, menjaga Zhao Qingshan tetap hidup bukanlah suatu kerugian bagi mereka. Terima kasih atas kebaikan Anda. Zhao Qingshan berkata, tetapi saya tidak bisa pergi. Dia berterus terang dan tidak banyak bicara. Dia akan puas jika dia bisa mendapatkan berita pasti hari ini, mengetahui bahwa Fang Long telah meninggal dan keluarga Fang hancur. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Kalau begitu, tidak mungkin. Lin Yi menghela nafas, sepertinya dia adalah seseorang yang tidak bisa membuatku tersinggung. Zhao Qingshan tidak berkata apa-apa. Ketiga orang itu sangat kuat. Dari perasaannya, Lin Yi di depannya masih sangat muda dan jelas bukan tandingannya. Meskipun ini pertama kalinya dia bertemu Lin Yi dan mereka baru saja bertemu, dia tetap menyukai temperamen Lin Yi dan tidak ingin menyakitinya. Tuan Zhao, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Lin Yi menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Mendengarkan langkah kaki semakin jauh, Zhao Qingshan menghela nafas panjang, dan tidak ada kekecewaan atau kehilangan di wajahnya. Tentu saja dia ingin mendapatkan kembali penglihatannya dan melihat cahaya itu lagi, tapi dia tidak bisa menerimanya jika itu mengorbankan nyawa orang lain. Zhao Qingshan melihat ke arah pohon jujube dan mendengar anjing hitam besar itu masih merintih. Dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, kamu biasanya terlihat sangat galak, mengapa kamu begitu penakut sekarang? Lin Yi pergi dan ketika dia sampai di pintu masuk desa, penduduk desa masih ada di sana. Hei, kamu tidak akan benar-benar diusir oleh Pak Tua Zhao, kan? Adik, jangan marah, amarah orang tua itu seperti itu. Orang yang baru saja merokok berkata sambil tersenyum, jangan sepengetahuan dia. Mendengus, Lin Yi menatap mereka dengan wajah dingin yang disengaja, pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat mobil Lin Yi meninggalkan desa, salah satu dari mereka segera berbalik dan pulang, mengambil ponselnya.
Tidak banyak orang yang tersisa di seluruh desa. Kaum muda sudah pergi bekerja, dan sebagian besar yang tersisa adalah orang-orang lanjut usia atau orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi bekerja. Zhao Qingshan tinggal di desa terpencil selama lebih dari 10 tahun. Dulu, tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan dia jarang berinteraksi dengan penduduk desa lainnya. Dia tinggal sendirian di kaki gunung, terlihat kesepian dan tidak ramah. Malam berangsur-angsur turun. Zhao Qingshan meraba-raba dan menuangkan sisa makanan untuk anjing hitam besar itu, lalu duduk di bawah pohon jujube. Jenggot abu-abunya tertiup angin, membuat ekspresinya semakin kesepian. Panggilan, angin berhembus. Zhao Qingshan tidak bergerak, tetapi dia bisa mendengar seseorang datang. Saya tidak meninggalkan desa, dia berbicara. Bagaimanapun, dia pernah menjadi seorang master, dan auranya tidak akan jauh lebih buruk. Bahkan jika dia menghadapi master yang sama, dia tidak memiliki rasa takut. Aku tahu kamu sepertinya ingin pergi. Orang yang datang berkata dengan tenang, kamu belum pernah berbicara dengan siapapun sebelumnya. Mengapa kamu bersedia berbicara hari ini? Zhao Qingshan mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih ingin melihat langsung ke orang lain untuk menunjukkan auranya. Sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan ini. Dia sama sekali tidak sopan, jangan lupa, kamu memintaku melakukan sesuatu, jadi perhatikan sikapmu. Hahaha, tolong lakukan sesuatu. Apakah kamu lupa bahwa kamu sudah buta? Jika atasan tidak memintamu untuk mempertahankan hidupmu, jika tidak, aku tidak akan peduli dengan sampah seperti kamu. Dia berjalan ke arah Zhao Qingshan dan menatap Zhao Qingshan dengan nada dingin. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu jujur. Menurutku kamu tidak sehebat itu dan tidak pantas jika kami bertiga memperhatikanmu. Jika kamu tidak menurutiku, jangan salahkan aku karena kasar. Kenapa kamu begitu kasar? Zhao Qingshan tersenyum tipis, mungkinkah kamu masih ingin membunuhku? Guk guk guk. Anjing hitam besar yang tergeletak di sana segera memamerkan giginya dan memelototi ketiga pria berbaju hitam itu, bulunya berdiri tegak, dan ia sangat ganas. Ledakan, pemimpin itu mengangkat kakinya dan menendang anjing hitam besar itu pergi, memukul pohon itu dengan keras dan berteriak kesakitan. Beraninya kau menggonggong padaku, binatang buas. Zhao Qingshan marah. Dia berdiri dan berteriak, bunuh aku jika kamu bisa. Klik, pria berbaju hitam yang memimpin meraih leher Zhao Qingshan dengan satu tangan dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Jika kamu tidak mendengarkan peringatanku, kamu memprovokasiku. Aku akan membunuhmu 10.000 kali, itu tidak berlebihan. Jari-jarinya perlahan mengerahkan kekuatan. Wajah Zhao Qingshan memerah. Dia berjuang keras, tetapi seluruh tubuhnya terangkat. Manusia, kamu tidak bisa membunuhku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Ketiga pria berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi waspada. Siapapun, mereka bahkan tidak menyadarinya. Pintu kamar terbuka dan Lin Yi keluar. Tidak ada yang tahu kapan dia masuk, bahkan Zhao Qingshan pun tidak. Berdebar, Zhao Qingshan terlempar ke tanah, dan ketiga pria berbaju hitam semuanya menatap Lin Yi, waspada. Saya menginginkan orang ini, tetapi Anda tidak dapat membunuhnya. Lin Yi berjalan perlahan, dan ketiga pria berbaju hitam menjadi lebih waspada. Melihat Lin Yi berjalan ke arah mereka tanpa henti, wajahnya di balik topeng penuh dengan niat membunuh. Siapa kamu? Pria berbaju hitam yang memimpin berteriak, orang ini milik kami, apakah kamu ingin membawanya pergi? Tentu saja dia tidak akan benar-benar membunuh Zhao Qingshan. Ada perintah dari atas, dia hanya perlu memantau Zhao Qingshan dan memastikan bahwa kemampuan Zhao Qingshan benar-benar hilang. Namun lebih dilarang lagi untuk diambil oleh orang lain. Lin Yi mengabaikannya dan terus berjalan menuju Zhao Qingshan, seolah dia tidak mendengar mereka berbicara sama sekali. Pengadilan kematian, pemimpin pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan langsung memberi perintah, bunuh dia. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan jika menghadapi provokasi semacam itu. Begitu dia selesai berbicara, dua pria berbaju hitam di sampingnya bergegas keluar. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka berubah menjadi dua pisau terbang dan menikam Lin Yi. Ketika seseorang mencabut telapak tangannya, angin di telapak tangannya seperti pisau, begitu tajam hingga bisa memotong apapun. Satu orang meninju dengan kekuatan dan kekuatan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dapat menghancurkan galaksi. Mereka menghalangi jalan Lin Yi, dan niat membunuh mereka terungkap. Begitu dia menyerang, itu adalah pukulan mematikan, tidak ampun. Lin Yi, sebaliknya, sepertinya hanya melihat ke arah Zhao Qingshan dan tidak peduli bahwa seseorang sudah menyerangnya. Hal ini membuat kedua pria berbaju hitam itu marah. Arogan, apakah ini penghinaan bagi mereka? Mereka lebih cepat. Gerakan membunuh itu meledak seketika. Ledakan, ledakan. Setelah dua suara keras itu, Lin Yi masih berjalan tanpa ada perubahan ritme langkahnya.
Dia sepertinya hanya mengangkat tangannya dan langsung menghempaskan kedua pria berbaju hitam itu, mendarat dengan keras di tanah. Ah! Kedua pria berbaju hitam itu menjerit dan meronta dengan liar di tanah, bergerak-gerak, tapi setelah beberapa saat, tidak ada gerakan. Suasana sangat sunyi di malam yang gelap, dan Anda dapat mendengar suara tetesan jarum. Tidak hanya pria berbaju hitam yang memimpin, tetapi juga anjing hitam besar yang tergeletak di tanah sambil merintih dan terisak-isak, tampak ketakutan dengan momentum menakutkan Lin Yi dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.